Halo teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu dari jauh. Wah. Renanda. Ya akhirnya sampai sini juga. Ya, setelah 2 tahun ya? Iya. 2 tahun ya ketemu di Purwakarta, ketemu lagi di sini. Terima kasih sudah datang Ya, ke rumah saya, ke Tulala Snake Research Center. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, terus nanti juga ada kita main-main sedikit ya, karena Mas Rey datangnya rombongan. Jadi kita akan tes di sini. Oke, ngerti apa enggak gitu, atau cuma ngerti-ngertian, kita lihat nanti. Oke, ikuti terus ya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol like-nya. Jangan lupa share juga. Kalau nggak share, kalau nggak di subscribe, saya tonjok lu. Ikuti juga channelnya Rey, apa? Renanda TV. Renanda TV, oke? Ikutin ya. Oi, dengerin. Oke, mampir ke channelnya, jangan lupa di subscribe. Kalau nggak di subscribe, ditonjok dadanya. Nah, jadi gini. Pasti banyak yang bertanya, seorang Renanda Gumilang itu bisa main reptil. Terus banyak juga mungkin dari belahan dunia sana yang bertanya-tanya, Rey bisa ngobatin orang korban gigitan ular itu dapat dari mana sih? Nah, ini ada Mbak Lydia. Mbak Lydia ini salah satu guru saya sebenarnya gitu. Cuman pasti banyak yang nggak tahu juga. Makanya saya kasih tahu sekarang. Kayak hari ini tuh saya menyempatkan kita silaturahmi ke sini. Gitu ya, Mbak ya? Iya. Karena biasanya saya cuma ada di balik layar. Iya, biasanya di medsos doang. Nggak pernah nongol. Tuh, jadi teman-teman semua yang bergerak. Iya, nah itu. Jadi ini dari selain Om Hergunul, terus Panji, Om Tio, Om ini udah salah satu guru saya rupanya ya. Jadi ingat, Kemat, wajib pada mampir ke channelnya Mbak Lid. Kalau enggak ditonjok dadanya. Saya meskipun kurang sehat juga buat tonjok orang KO kayaknya. Kalau penuh sih. Kalau sekarang itu ancaman harus ada gitu, Mbak. Berarti aku juga harus belajar ancam gitu ya? Iya, gitu ya. Toh kan yang kita buat konten itu kan bermanfaat juga, Mbak. Ya semoga bermanfaat lah ilmu-ilmu yang ya kita sama-sama belajar. Benar, ya, benar ya. Gitu. Jadi apa ya? Poyo dia. Habis energinya. Jalan-jalannya. Mbak, di sini tuh ada berapa puluh ular sih, Mbak? Sebenarnya. Apa yang hidup apa yang mati? Enggak, yang hidup ada berapa, yang mati ada berapa dah? Yang hidup 10. Hidup 10. Sisanya mati semua tuh di belakang. Ada berapa? Kurang lebih 150. 150. Ya. Itu ularnya. Jenisnya kurang lebih 60. 60 jenis. Ya, dan hampir semuanya ular Indonesia. Wih, keren banget. Nah, pasti ada yang bertanya, Mbak, itu tuh main reptil tahun kapan sih, Mbak? Ya. Saya belajar reptil dari tahun 98. Belum lahir ya? Udah, cuman saya tahu berapa ya. Gitu, udah lahir. 98. Terus kalau mau singkat ceritanya ada cuplikannya di video saya di YouTube saya yang saya terima kasih gundul itu. Oh, tuh nanti ya, nanti lihat di channel saya. Nanti ada terima kasih gundul. Nah, itu singkat ceritanya ada di situ. Itu jadi awal saya belajar sampai mendirikan sebuah komunitas yang lumayan besar. Dan terakhirnya saya harus meninggalkannya gitu, ada ceritanya. Dan saya buat sendiri ini Tulala Snake Research Center ini 2008. Tulala Snake Research Center ini di bentuknya. Iya, saya kembali buat ini tuh 2008 setelah pulang dari Medan. Tuh, jadi ya sudah, yang itu ditinggalkan buat sendiri gitu. Nah, sebenarnya ini dulu tuh ada komunitas besar namanya itu Natrik 1997. Itu dulu Matrix Scott.
Matrix kok. Jadi itu isinya scout itu pramuka. Pramuka. Jadi pramuka pencinta ular namanya awalnya. Terus sama Om Gunung. ya masih dulu. Terus itu dibuat, terus kita belajar di sana barengan. Saya masuk diganti Natrik Lembaga Studi Ular. Yogyakarta bukan Indonesia ya, Yogyakarta. Masih Jogja aja dulu kita. Nah setelah itu balik ke Jakarta, kemudian ada Mas Aji juga ke Jakarta, ketemu lagi, terus kita buat lagi namanya SIOX, Lembaga Studi Ular Indonesia. Nah jadi Natrik ini divakumkan dulu ya Maya? Ya Natriknya ya kita silent dulu sekarang ini. Natriknya udah, soalnya orangnya juga udah kemana-mana. Nah itu susah. Dan akhirnya pada tahun 2010-2011 Natriknya kita bangkitkan lagi Bung. Iya. Nah, menjadi Natrik Reborn. Ini gitu. Natrik Rebornnya di Purwakarta ya? Di Purwakarta sekarang pusatnya. Gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang regional pun sudah banyak. Nah sebenarnya kan di Jogja pun baru ada Natrik regional. Jogja itu baru berdiri 2 tahun. Yang besok mau anniversary. Ya besok. Ya, selamat ulang tahun ya. Semoga kompak belajar terus. Gitu. Ya, dan menjadi komunitas yang sangat bermanfaat. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Pokoknya itu. Oke. Nah, terus nih. Apalagi ya Mbak ya? Apalagi. Nah, kalau di sini itu kenapa saya buat awetan seperti ini? Ya. Pengen tahu nggak? Ya, ngapain itu. sih gitu ya? Yang pertanyaan besar bagi saya juga. Sekarang kan gini, ular dipelihara terus mati. Ya kalau saya sendiri mah kadang udahlah kubur aja gitu kan. Karena mungkin ada beberapa orang juga kayak istri itu nggak sanggup. Waktu itu pernah melihara ular dari baby sampai ukuran 2 meter itu mati. Udah nih kita kubur daripada dimakan. Ya, nah ini dikumpulin. Ini bukan berarti dapat ular hidup terus matiin gitu, enggak loh ya, enggak loh ya. Jadi ini ular-ular ini ada spesimen yang punya Mbak Lydia dari awal Mbak Lydia belajar dari tahun 98 ada. Gitu. Terus ini diawetkan begini untuk belajar. Tujuannya untuk belajar. Kenapa? Ya supaya kita nggak terlalu banyak ngambilin ular terus. Oh iya, nah itu jadi jangan kalau bahasa sekarang tuh hunting lah ya. Ya hunting, terus kita harus ambil misalnya mau edukasi kita butuh ular ini. Nah, kan nggak semuanya gampang didapat. Iya, benar. Paling cuma ularnya itu mulu kan. Iya. Nah kalau gini kan coba, ini ada beberapa ular yang mungkin kamu belum pernah lihat juga loh. Kayak ini belum pernah lihat nih pasti nih. Yang mana? Ini nih yang total hitam ini. Pasti belum pernah lihat. Itu ada anakannya, ada yang dewasanya. Itu dapat dari mana? Itu dari Jakarta sih dulu, dari pengepul. Oh gitu. Ya. Jadi, nah itu tujuannya gini. Kita ngumpulin ini supaya untuk belajar. Jadi ular-ular yang jarang-jarang kita bisa dapat, itu kita dapat bisa kita kumpulin seperti ini. Satu hal lagi, untuk yang berbisa tinggi lebih aman begini daripada yang itu. Nah, itu ya. Nah ini untuk ini selalu ya kontroversi terus. Iya, selalu Mbak. Kita selalu ya. Jadi kebanyakan teman-teman ini antara show dan edukasi itu memang beda tipis sih ya. Cuman bagaimana cara kita menyajikannya sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi kalau edukasi ya edukasi, nggak apa-apa pakai kaca dikeluarin silakan. Tapi nggak usah dimainkan. Silakan kacanya suruh berdiri aja di situ, berdiri gitu aja udah diberdirikan sudah selesai. Biar dia jagain, nah kita cerita, ini loh edukasi ini kaca dan sebagainya gitu. Terus kalau misalnya kayak pelajaran snake handlingnya pun tidak jadi masalah ya? Kalau untuk snake handling sebaiknya kalau pelajarannya gini, untuk masyarakat awam kita kasih handling yang benar aja sih. Maksudnya yang ya safety aja. Nggak perlu yang kita nggak usah diajarin cara ini, nggak usah. Cari aja ember, sapu gitu ya. Handlingnya begitu aja, suruh nyorong ke masukin ke ember, tutup, bawa tempat yang ini lepasin, selesai. Gitu, nggak perlu yang handling
yang seperti yang sudah yang kita para apa ya istilahnya pecinta reptil itu nggak perlu gitu sebenarnya. Masyarakat nggak butuh itu. Iya, karena kenapa? Pada dasarnya kalau misalkan ada yang kecocok, terus pada minta tolongnya ke kita juga. Itu masalahnya. Bahkan kalau untuk di Purwakarta, saya sempat mungkin Mbak Lydia juga baca itu. Saya pernah bikin status kalau nggak salah di itu. Kalau ada pemain free handle di wilayah Purwakarta yang tujuannya tidak jelas, itu untuk show off atau apa, kalau kena beat, maaf, saya tidak akan menolong. Oke? Bahkan kayak misalkan rumah sakit mana yang ada serumnya, saya nggak akan kasih tahu biar kerasa gitu. Catat ya. Pikir. Gitu. Kadang kesel Pak. Nah, lo kesel, Le. Mbak Lydia lebih kesel lagi. Kenapa? Pengen tahu kenapa nih curhat nih ya? Iya, siap. Saya makan. Kita kan di grup nih. Ya. Ya kan? Ya. Kadang dikirimin foto kan Mbak Lydia, kirim foto ke Mbak Lydia kan? Iya. Laporan. Fotonya ada yang ganteng nggak? Kagak. Ada yang bagus nggak? Enggak. Nah itu. Ini di belakang layar duduk manis saya, tidak ngapa-ngapain. Tahu-tahu dikirimin foto. Mending foto-foto yang ganteng. Iya, yang lagi gitu atau dia lagi gimana? Enggak. Fotonya itu tangannya luka, melonyot, terus kakinya, ini kakinya mulus, ya kakinya udah mulus, gitu. Jadi Mbak Lydia ini kebagiannya, aduh, gitu loh. Apalagi kalau sudah ya selangnya di mana-mana terkapar, aduh, itu yang ya sebenarnya bukan nggak mau nolong ya, gitu. Jadi gini loh ya, iya susah ngomongnya kan. Masalah gini sih, kalau kita tolong, endingnya nanti dia bakal melakukan lagi. Kalau pasti di dalam pikiran, kalau saya kegigit pasti ditolong lagi. Nah itu, pemikirannya saya ke situ sih. Kalau Mbak Lydia itu seneng, nolong itu seneng. Kadang kalau ada yang kegigit juga sampai jam berapapun oke. Tak temenin, biarpun Mbak Lydia cuma di sini cuma bisa bantu lewat telepon. Ya kayak kemarin yang kasus di Jawa Timur, yang kena ika-ika itu, itu kan akhirnya kan hubungin Mbak Lydia, minta tolong disambungin ke Bio Farma untuk cari sapu. Yang Arga ya yang si Arga. Itu pemadam Arga. Madam Arga yo. Nah itu kan ya Mbak Lydia apa ya bukan nggak mau. Mbak Lydia langsung dapat nomornya, nggak sampai 5 menit bisa langsung ke bagian ininya dan ternyata mereka sudah proses. Maksudnya proses untuk ngirim, sudah diproses. Jadi pas Mbak Lydia telepon itu, siapa namanya itu bilang, oh udah Mbak barusan sudah ini kita sedang diproses untuk kirim katanya. Oh ya sudah. Terus Mbak Lydia kasih tahu, tapi waktu itu bukan Arga, Mas Jimmy. Arga lagi ya, karena teman dekatnya toh. Gitu. Jadi Mas Jimmy, jadi saya bilang udah kok udah diproses dan waktu itu sempat Mbak Lydia nelpon ke sana, yang jaga itu Mas Bem siapa ya? Yang kritik. Pokoknya ada di sampingnya ini korbannya. Itu siapa namanya Mirza ya. Nah, saya sempat telepon, saya lagi ngomong, maksudnya meskipun dia koma, biasanya orang koma tuh bisa dengar juga kok gitu. Nah terus waktu itu Mbak Lydia lagi telepon dia kan dengar tuh suara apa EKG ya. Waktu itu Mirza kamu bisa loh. Ya tapi kadang memang ya tanpa disadari ya itu yang sering kita lakukan. Kita bantu support untuk korban, apalagi teman-teman kita gitu kan yang langsung sampai koma. Tapi dengan catatan bukan yang sengaja loh ya. Yang nggak sengaja kita bantuin kok, support full. Kadang sampai nggak tidur pun juga dilakonin gitu. Dan kebetulan memang almarhum Mirza itu dia cuma snack keeper gitu, cuma pemelihara, bukan pemain atraksi, bukan. Jadi waktu telepon itu baru 2 kalimat kali ya, terus udah itu.
Iya begitu resikonya main renang. Makanya bagi para pemula cik atuh mari kir saya teh anjing sak jangan main renang aja anjing. Itu yang kita ini sih. Iya. Kalau nggak sengaja ini kita tolongin kok. Iya. Gitu. Apalagi masyarakat awam ya. Ya apalagi kayak warga-warga kurang mampu apa itu selalu Iya. kita prioritas. Kita nggak pernah minta. Ini teman-teman yang di etnoserpetologi, etno itu kita menangani secara tradisional. Kita membantu proses penyembuhannya, mempercepat proses penyembuhannya, membantu. Karena gini, kalau digigit ular itu karena cepat, bisa itu kerjanya cepat. Ya kalau cuma kena sedikit sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau kenanya banyak, terus di tempat yang daerah yang terpencil misalnya harus jauh dari perkotaan ya. Nah itu kan butuh perjalanan panjang dan nggak mudah. Iya. Jadi saat habis kegigit harus tanganin dulu, baru dibawa gitu. Jadi kalau saya sih saya tidak menentang siapa-siapa ya. Cuman ini karena saya dari 98 saya belajar dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya juga belajar dari guru yang, jadi saya belajar dari Pak Alek dari Jogja. Beliau adalah dulu pawangnya Gembira Loka Jogja. Gitu. Saya jujur saya belajarnya dari Pak Alek. Mungkin suatu saat teman-teman etno akan saya kumpulkan dengan Pak Alek. Kita akan sharing. Gitu. Jadi karena saya melihat sendiri banyak cara untuk menolong. Karena tujuannya kita menolong ya, bukan untuk cari popularitas loh. Iya benar. Kita nggak cari apa-apa loh di etno itu. Kita hanya murni untuk menolong. Menolong itu dalam artian bukan hanya selamat nyawanya, tapi juga secara finansial mereka juga tertolong. Dengan biaya yang murah, istilahnya nggak keluar apa-apa, kita rela kok menolong itu. Benar kan? Di etno kan begitu, nggak ada yang tidak pernah ada profit di sana. Bahwa kita juga support juga gitu kan. Gitu. Jadi tujuannya itu menolong. Jangan apa ya, menolong itu ya murni menolong gitu, nggak perlu sampai maksa-maksa atau apa itu nggak perlu. Kamu kayak begini nggak perlu gitu. Kita nggak cari popularitas, kita murni menolong gitu. Jadi buat teman-teman ya mungkin ada beberapa yang tahu beberapa hal ya itu ya sudahlah, kita jalan masing-masing lah. Tapi kita tetap bagaimanapun kita akan tetap tolong bila memang diperlukan. Karena slogan kita itu nyawa nomor satu ya yang harus diselamatkan, nyawanya dulu. Iya. Urusan pengobatannya baru. Iya. Jadi itu. Nah, kita ya tetap masih belajar dengan banyak ini. Mungkin kita nanti akan ketemu, kita akan sharing apa yang sudah dilakukan teman-teman di lapangan, gitu kan. Secara teori sama praktek kan pasti beda. Iya kan? Ya. Gitu. Kayak cara saya. Terus Christian sama JW juga beda-beda. Cuman nanti suatu saat kita akan ketemu gitu. Bahkan kalau sebenarnya kalau adalah satu hal lagi itu Pak Min, itu juga guru saya. Itu lebih serem lagi. Karena apa? Diambil terus nanti diikat pakai senam. Apa nih? Ininya. Jadi urat nadinya ini diangkat itu, ditoples pakai jarum terus diikat. Terus ya serem lah pokoknya. Itu saya nggak belajar, nggak berani, nggak tega, nyocok aja sekadar nggak tega. Kalau kita mah apa yang tidak ya, bedah langsung tusuk bisa, sobek lanjut, gimana lagi, ayo. Ya ketega-tegaan sih. Ya Memang kita sebenarnya nolong itu juga kita sebenarnya beban batin ya. benar loh. Iya kan? Karena suka galau gitu kan, ingat aduh ini korban gimana gitu ya. Kalau nggak ditolong ya gimana gitu kan. Iya. Dan itu lagi kan ini nyawa. Iya, taruhannya itu. Kita kan harus sebisa mungkin harus selamat gitu. Sebisa mungkin harus selamat. Nah itu kan di batin kita ini aja sudah gitu rasanya. Mau nyocoknya aja kadang udah nggak tega, kan udah sakit, harus ditosok lagi. Itu kasih seperti mungkin bagi partner saya yang pernah saya coba itu. Siapa si hitam? Iya, si hitam. Ada kok videonya naik Mbak. Mantap. Iya loh, udah tembus berapa ribu viewers? Oh gitu. 4.000 viewers. Oh iya?
cuman gara-gara dia doang salah sendiri bersihin kandang, males bawa ngambil hook, padahal hook di sana udah di sini, males ngambil gitu doang, sama strike aja. Datang ke rumah, ya udahlah, pertama saya butuh konten, yang kedua ya, pas ya, saya lagi mau jahilin dia, udah kita jahilin aja jadi konten. Korbannya si Jo ya, Itulah. Gitu ya, itulah gitu. Jadi kita balik lagi ke ini awetan, jadi kita lebih aman kalau punya seperti ini gitu. Tapi juga tidak, misalnya pun enggak bisa, ini rawatnya juga lumayan mahal ya. Emang butuh perawatan juga ya, Mbak? Tapi sih sebenarnya di rumah ada, Mbak, yang udah awetan ada sekitar 8 atau 9 gitu kalau nggak salah. Yang mahalnya tuh di alkohol. Iya sih. Iya gitu. Jadi ini alkohol ya, kalau yang kecil-kecil sih masih oke lah ya. Tapi kalau sudah yang botolnya toples besar-besar, satu botol itu bisa 3 liter, 4 liter kan lumayan. Harga alkohol berapa? 70%. Toh, apalagi sekarang saya nyetok alkohol bukan cuma buat ini ya, Nah, tapi buat korban ya. iya. Kita juga alat-alat cuci langsung. Iya, harus steril. Ya, kita harus pokoknya selalu belajar supaya menjadi lebih baik. Dan hasilnya nanti kalaupun apa kita nolong juga baik, semakin ke depan baik. Terus banyak teman-teman yang bisa diajarin gitu. Jadi supaya apa ya? Ya ada regenerasinya lah. Iya sih, Mbak. Kan? Gitu. Tadinya Mbak Lydia juga nggak kepikiran sih mau ini kesini sininya, karena waktu itu Mbak Halek itu bilang gini, Dok, aku ki wis tuwa katanya. Iya. Sing tak warisi sopo? Putuku iso, tapi kan dia sekarang ada di Kalimantan atau di Jakarta gitu. Oh, lagi di luar kota ya. Dan lagi udah keluarga. Terus sopo meneh? Golek wong katanya. Waduh, siapa ya? Terus terakhirnya ya sudahlah, Pak, saya aja. Ya wes, kok ono korban waktu itu ya untuk belajar ya. Kalau ono pasien tak kabari, ya udah. Kabari, ada pasien tergigit, saya ada sih dokumentasinya. Itu sampai nggak tidur, kita standby tunggu 24 jam. Jadi tidur itu sudah ada tas siap. Tahu-tahu ditelepon, Dok, tahu Dok, jam 10 malam berangkat. Sama sih, Mbak, saya juga gitu. Kadang kalau lagi enak-enak tidur, datang bapak ke kamar, pasien gitu. Kadang adik saya, saya biasanya tidur kan pagi ya, Mbak ya, sekitar jam 3 itu baru tidur. Ini jam 5 udah dibangunin sama adik saya. Mending bangunnya, bangun gitu, enggak, ngambil kayu, dang, kena kepala, bangun, ada pasien gitu. Salah ya itu kita ya ininya ya gitu ya kayak dokter ya standby ya standby gitu. Saya juga biarpun saya nggak ada pasien datang ke rumah tetap aja HP standby 24 jam itu. Kalau ada apa-apa ya sewaktu-waktu bisa ditelepon, silakan, nggak apa-apa gitu. Itu cerita singkatnya ya. Jadi saya datang ke gurunya ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya siapa salah satu gurunya ya, ini ada dia, terus ada Om Gundul, ada Panji juga, ada Om Tio survivor juga, itu bisa. Banyak sih sebenarnya guru-guru saya, bahkan sampai pawang lokal pun itu guru saya ada, cuman kayaknya udah almarhum. Tuh, dekat rumah sama Panji dah, cuman kayaknya udah almarhum, jadi saya nggak punya lagi ke sana. Nah, habis ini saya katanya ditantang nih sama Malin untuk main game sama tim. Iya. Nah, oke, saksikan ya. Saksikan. Jadi teman-teman kalau kesini karena nih memang Snake Research Center, jadi tempat untuk belajar ya di sini. Jadi ya kalau kesini ya memang harus ada yang harus dibawa pulang. Paling tidak itu membuat yang datang ke sini itu jadi lebih semangat untuk belajar gitu. Jadi nanti akan main gamesnya. Ini kan sudah ada botol-botol di sini. Ya. Terus ini kan sudah ada. Nah ini setiap botol tuh ada apa namanya? Ya. Ada fotonya, ada klasifikasinya, ada detailnya. Karena ini dibuat begini apa tuh kalau buat pameran ngirit jawab pertanyaan. Oh gitu. Iya kan. Nah ini nanti teman-teman
Ini kan ada satu tim ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Nah, nanti ini akan Saya pun ikut main ya. ikut main nanti. Nanti akan ditempelkan di ini, di botol-botolnya. Nanti kalau benar semua dapat hadiah. Nah, hadiahnya push up. Hadiahnya push up. Oke, saksikan di part 2 Gitu ya. ya. Saksikan di part 2.